Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid yang kali ini bakal nge-review sebuah film horor yang baru tayang di bioskop, yaitu Sadako DX. DX-nya sendiri itu berarti Digital Transformation, upaya digitalisasi produk non-digital untuk menambah value melalui inovasi. Kenapa dikasih judul kayak gitu? Karena Sadako DX emang pertama merupakan digitalisasi. Udah bukan lagi soal VHS terkutuk, udah nggak ada yang tahu VHS itu apa. Dan kedua, ini film emang kasih Inovasi kayak gimana itu nanti bakal gue bahas, tapi intinya adalah sesuatu yang belum pernah dilakuin sama film-film The Ring sebelumnya. Kalau ngomongin The Ring sih sebenarnya emang franchise ini lagi ada di titik nadir ya, lagi ada di jurang yang dalam banget kualitasnya. Buat gue tuh belum pernah ada film solo The Ring yang oke, yang bagus sejak tahun 99 itu di Ring 2. Dan Ring 2 pun sebenarnya nggak sebagus itu penurunan yang jauh banget dari originalnya. Dan BTW Ring 2 yang gue maksud nih bukan film kedua ya, walaupun ada angka 2 di judulnya. Ring 2 itu adalah film ketiga di seri The Ring. Yang kedua itu Rasen alias Spiral, itu rilis barengan di hari yang sama film pertamanya. Nah itu Ring 2 tuh sebenarnya nggak sebagus itu, tapi karena kualitas franchise setelah itu tuh turun drastis, jadi ya itu hitungannya lumayan. Atau kalau mau ngitung yang versi Amerika tahun 2002, The Ring itu juga oke lah. Tapi makin kesini intinya kualitasnya tuh makin biadab sekali, tiarap pokoknya kualitasnya. Kenapa? Karena film-film itu nggak sadar diri. Gini gue tanya, siapa yang sekarang masih takut sama Sadako? Ya kalau di kehidupan nyata lu ngeliat ada mbak-mbak rambut panjang keluar dari sumur pasti takut ya. Cuman di film gitu, siapa masih takut sama Sadako? Di saat parodi soal Sadako tuh udah banyak banget. Di film lah, di video YouTube lah, di TikTok lah, di video-video apapun di medsos tuh udah banyak banget yang parodikan Sadako. Bahkan ini The Myth sekarang udah punya YouTube channel, dia nge-vlog. Reputasinya tuh sudah tercoreng, sudah tidak intimidatif lagi. Jadi percuma lu mau maksain filmnya seserem apapun, orang gak akan takut. Apalagi di saat kualitas filmnya sendiri jelek. Padahal sejak Sadako 3D tahun 2012 tuh udah ada usaha modernisasi. Udah nggak pakai VHS lagi, udah nggak pakai VCR, pakainya video YouTube, video online. But still, karena terlalu berusaha keras untuk membuat sesuatu yang konyol terlihat menyeramkan, hasilnya malah kekonyolan yang nggak disengaja. Itu yang terjadi di film-film solonya Sadako beberapa tahun terakhir. Sadako 3D, Sadako 3D 2, Sadako 2019 tuh sama semuanya. Hancur. Satu-satunya film The Ring yang bagus di era 2010-an itu malah bukan film solo Sadako, tapi film crossover Sadako vs Kayako tahun 2016. Itu oke, karena emang nggak sok serius, sengaja dibikin over the top, dibikin lebay, dibikin fun. Nah, Sadako DX ini adalah film pertama The Ring yang bener-bener sadar diri. Kayak manusia yang sudah berkontemplasi, melihat, aduh hidup gue hancur banget, gue gak usah sok keren lah, gue menjadi diri gue apa adanya gitu. Nah begitulah Sadako DX. Dia tuh kasih inovasi, bukan di elemen horor tapi di elemen komedi. Bukan horor yang terasa lucu karena jelek banget, bukan, tapi emang horor komedi. Kalau formula alurnya gak jauh beda sih, ceritanya masih sama sama film-film The Ring sebelumnya. Ada kematian beruntun, kematian massal yang misterius, yang dicurigai itu berasal dari kutukan sebuah video. Kali ini bukan disebar dari tangan ke tangan atau dari surat menyurat, tidak, tapi itu kopian VHS-nya dijual di dark web. Protagonis kita namanya adalah Ayaka. Dia ini siswi SMA jenius. Bukan jenius sembarang jenius, bukan jenius lu menang lomba cerdas cermat, enggak. IQ-nya 200. Soal IQ aja udah jadi salah satu contoh kekonyolan filmnya gitu. Karena kalau lu perhatiin nih, karakter-karakter fiktif jenius tuh di medium apapun biasanya tuh dikasih IQ ya paling 150 sampai 180. Palingan Sherlock Holmes tuh 190. Dikit banget yang ada di atas itu. Jadi 200 ini adalah sebuah angka yang sangat dewa. Dan si Ayaka emang kayak Sherlock. Dia tuh bisa deduksi kayak Sherlock. Contohnya gini, hanya dengan melihat sehelai rambut anjing, bulu anjing di mobilnya, dia bisa tahu kalau emaknya habis ziarah ke makam suaminya, ke makam bapaknya Ayaka. Itu hanya dari selai bulu anjing. Oh, terus kalau lagi mikir nih, si Ayaka bakal bikin gestur seperti ini. Ini kayak lagi ngejekin orang loh, kayak lagi gitu, serius. Dia bikin gestur seperti itu. Kayak emang film itu udah gak berusaha sama sekali untuk terlihat serius. Tapi bukan Ayaka saja hal konyol di film ini. Cara karakternya mati karena kutukan Sadako juga gak kalah konyol, men. Biasanya tuh kalau orang dibunuh Sadako kan dia akan jantungan terus melotot gitu, mati dalam posisi ekspresi yang menyeramkan. Di sini ya tetap melotot iya, tapi sebelum mati itu dia akan roll depan. Jadi kayak habis kecekek
gitu kecekek sama hal tak terlihat, terus kemudian dia roll depan. Itu nanti akan dijelaskan sih kenapa mereka bisa roll depan kayak murid SD lagi pelajaran penjaskes, tapi tetap konyol. Mau apapun penjelasannya tetap kelihatan konyol, kelihatan absurd. Karena emang Sadako DX ini sengaja mengolok-olok formula seri The Ring, even formula J-horror secara keseluruhan. Misal soal jumpscare, kita tahu horror itu memang hobi ngagetin penontonnya lewat jumpscare. Nah, makanya Sadako DX ngasih protagonis yang kagetan. Si Ayaka nih, dia tuh kaget sama semua hal. Dipegang orang kaget, ada benda jatuh kaget, dan tiap ada hal yang bikin dia kaget, dia akan merespon dengan wow, mengagetkan sekali. Dia akan merespon seperti itu. Tapi lucu, jadi gak ada satupun penampakan hantu yang dijadiin jump scare. Karena penampakan hantunya emang nggak dibikin supaya mengagetkan atau menyeramkan. No, konyol. Nggak semua kekonyolan tuh berhasil lucu ya, berhasil tepat sasaran tuh nggak. Ada beberapa yang miss tapi overall tetap menghibur. Kayak misal rambut panjangnya Sadako yang juga jadi bahan film ini untuk menciptakan kelucuan. Dan bukan cuma demitnya yang lucu, tapi juga reaksi karakter yang ngelihat si demit. Nggak cuman takut gitu, nggak. Tapi kadang mereka ngeluarin apa sih, respon-respon celotehan yang lucu, yang aneh, yang anjing, lu ngapain sih ngomong kayak gitu? Lu tunggu deh, lu tonton film ini terus lu tunggu sampai emaknya si Ayaka tuh dikejar-kejar demit. Itu anjing banget lucu. Yes, emaknya Ayaka juga sempat jadi korban kutukan ya di film ini. Karena semua karakter film ini sempat jadi korban kutukan. Semua, bukan cuma 1, 2, tapi semua. Dan kutukan di sini batas waktunya bukan 7 hari. Karena ini bukan VHS yang lemot. No, ini era modern, man. Jadi batasnya dikasih 24 jam. Dan itu pas, karena ini film eksis di era digital, era serba instan. Jadi akan masuk akal di saat waktu kutukannya juga instan. Kalau storytelling ya emang kurang oke sih. Ceritanya sederhana tapi presentasinya tuh terlalu berbelit-belit. Kadang lebih ruwet dari yang dibutuhkan. Ya kayak kebanyakan film horor Jepang sih kan cenderung kayak gitu. The Ring kayak gitu sering. Terus Ju-on juga seperti itu. Nah, itu penyakitnya Sadako DX juga sama. Tapi overall ya menghibur. Apalagi third act-nya. Ini film tuh semakin jauh dia melangkah alurnya, semakin absurd. Lu tengok endingnya, itu adalah ending paling brengsek sepanjang sejarah film The Ring. Kalau skor buat Sadako DX ya gue kasih 6,5 dari 10 lah. Kalau lu berharap ditakut-takutin, mending cari film lain. Tapi kalau lu pengen terhibur, tontonlah film ini. Jelas masih jauh ya kalau dibandingin Ring yang pertama, itu legend serem banget. Tapi di antara sequel solo The Ring ya, solo ya, nggak termasuk Sadako vs Kayako. Sadako DX ini buat gue adalah sequel terbaik kedua setelah Rasen. Spiral itu masih jadi sequel The Ring terbaik buat gue. Oke, tadi adalah review gue untuk Sadako DX yang lagi tayang di bioskop. Buat yang sudah nonton bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan keabsurdan brengsek film ini? Tuliskan di kolom komentar. Please jangan lupa like video ini, share di medsos kalian, dan subscribe, nyalakan tombol notifikasinya. Dan misalkan kalian pengen membantu Sinekrip dengan memberikan donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Gue Rashid Hari, see you in the next video.